manusia itu pendosa, ya nggak sih? Nggak ada yang suci di dunia ini. Tapi setidaknya aku jujur, itulah yang aku lakukan gitu loh. Nggak stres gue, ngapain gue stres? Gue bukan pintar ngomong, gue mah jujur. Nggak ada manusia yang nggak berdosa. Ustadz aja juga berdosa. Kadang ustadz istrinya 2, kadang ustadz istrinya 3. Walaupun di muslim dihalalkan, tapi mereka nggak izin istri pertama. Kadang-kadang ustadz juga kadang-kadang suka nidurin juga, macam-macam lah ya kan, beda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sepriyadi. Alhamdulillah bisa kembali lagi mengupload video ataupun hadir di hadapan teman-teman melalui channel ini setelah 3 hari nggak upload video. Ya mohon maaf karena ada kesibukan di luar YouTube atau di luar sosial media. Yang baru mampir di channel ini, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Teman-teman, sekarang di sosial media cukup heboh munculnya seorang influencer yang buat konten makan babi dengan ucapan bismillah ya. Nauzubillahi min zalik. Sebenarnya di channel ini saya sudah lama sekali mereaksi orang-orang Islam yang ngakunya Islam tapi makan babi. Bahkan beberapa bulan yang lalu saya mereaksi seorang wanita yang membuat konten seolah-olah menyamarkan hukum haram makan babi. Tentunya konten-konten semacam ini ya harus kita lawan teman-teman. Kita lawan dengan nasihat. Jangan sampai konten-konten semacam ini dianggap biasa saja oleh adik-adik kita, anak-anak kita yang menonton di sosial media. Dan jangan sampai di Indonesia orang Islam makan babi dianggap biasa-biasa saja. Namun alhamdulillah kita lihat di sosial media sudah banyak juga yang merespon ataupun mengcounter wanita tersebut, dan juga bahkan ada yang melaporkannya ke pihak kepolisiannya. Coba kita simak nih beritanya dari TV One. Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. TikTokers Lina Muherje dilaporkan ke polisi gara-gara kontennya membaca bismillah sebelum memakan kriuk daging babi. Oh, dia TikTokers guys ya. Lupa. Guys, hari ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga. Karena aku penasaran banget. Konten makan kriuk babi yang dibawakan Lina Muherje ini viral di media sosial dan menuai kontra netizen. Udah pasti nih kartu keluargaku dicabut, tapi aku cuma penasaran karena di TikTok. Bagaimana tidak, dalam konten tersebut Lina terang-terangan mengaku sudah 3 kali makan babi dan memulainya dengan membaca bismillah. Kak Lilu udah berapa kali makan babi? Totalnya 3 kali ya. Sejumlah netizen mengecam konten tersebut dan menganggapnya telah mengejek ajaran Islam. Pasalnya diketahui Lina merupakan seorang muslim. Jadi waktu usia... Jelas dalam Islam mengkonsumsi babi itu diharamkan, terlebih lagi dilakukan dengan sengaja demi sebuah konten video. Gaya-gaya nanya masjid udah makan. Tidak hanya banjir hujatan, kini Lina pun dilaporkan sejumlah pihak ke Polda Sumatera Selatan atas dugaan penistaan agama. Tindakan seorang muslimah yang memakan babi dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat bismillah ini adalah kalimat suci dalam agama Islam. Kita ketika membaca Al-Quran pasti diawali dengan bismillah. Sedangkan konten yang dia buat, menurut guru kami, ulama yang kami mintakan pendapat, ini kategori menistakan, menodai agama Islam. Terlebih dia umat Islam, sebagai muslimah, membuat konten memakan daging babi ini suatu penistaan agama. Terus yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri ya. Cuma pengen rasain kayak apa sih rasanya kriuk babi yang rame di... Ya Allah, dipecatin dari kartu keluarga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal. Oke, itu tadi videonya, dan ini bapak yang melaporkannya ya. Tadi mana tuh ya? Nah, ini dia. Entah bapak ini atas nama pribadi ataukah organisasi, yang jelas tindakan yang diambil oleh bapak ini kita apresiasi, dan ini sangat baik sekali untuk memberikan efek jera kepada ya TikTokers itu tadi. Karena wanita ini setelah dia buat konten makan babi, nggak selesai sampai di situ, dia malah live streaming dan membuat sebuah pernyataan ataupun narasi untuk membenarkan tindakan kotor dia memakan babi dengan mengucapkan bismillah. Bahkan dia mencari keburukan-keburukan lain untuk membenarkan perilaku dia, seperti oknum-oknum ustadz yang melakukan keburukan dan lain sebagainya. Ini coba kita simak videonya ya. Sekarang gini, gue muslim ya, gue makan babi gue dosa. Lu muslim, lu pernah berzina nggak dosa yang lain? Apakah kamu suci 100%? Bisa aja kamu nipu orang, bisa aja kamu durhaka, bisa aja kamu pelit. Banyaklah, manusia itu pendosa guys, udahlah. Nggak usah kalian tuh terlalu berlebih, too much gitu. Si bilang mau kerja ini begini. Manusia itu pendosa, ya nggak sih? Nggak ada yang suci di dunia ini. Tapi setidaknya aku jujur, itulah yang aku lakukan gitu loh. Nggak stres gue, ngapain gue stres? Gue bukan pintar ngomong, gue mah jujur. Nggak ada manusia yang nggak berdosa. Ustadz aja juga berdosa. Kadang ustadz istrinya 2, kadang ustadz istrinya 3. Walaupun di muslim dihalalkan, tapi mereka nggak izin istri pertama. Kadang-kadang
Ustadz juga kadang-kadang suka nidurin juga macam-macam lah ya kan, beda-beda orang lah. Ustadz juga manusia gitu loh. Bahkan Ustadz poligami, ya namanya manusia tuh tidak akan luput dari dosa. Ya kalau aku berdosa makan babi itu dosa aku gitu lah, biarlah aku dan Tuhan yang menanggung. Kenapa kalian kok yang marah-marah sama aku masuk neraka lah, disiksa lah ini. Aduh, ini orang parah banget memang ya. Seolah-olah karena manusia itu pendosa terus gak apa-apa berbuat dosa gitu. Hati-hati ya, pemikiran semacam ini mulai berkembang di kalangan remaja, menganggap bahwa karena manusia itu pendosa lalu gak apa-apa berbuat dosa, mabuk-mabukan, melakukan kenakalan remaja dan lain sebagainya. Itu adalah doktrin dari kaum-kaum munafik. Orang munafik itu tahu itu salah tapi tetap dilakukan, dan ini adalah kebodohan yang amat sangat tinggi sekali. Ada orang yang gak tahu jadi dia salah. Ada orang yang nggak tahu lalu melakukan kebodohan. Tetapi kebodohan tingkat tinggi adalah orang-orang yang tahu itu salah, tapi dengan bangga dia melakukan hal tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan hal-hal yang semacam ini dengan peringatan yang sangat tegas sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap umatku dosanya akan dimaafkan kecuali al-mujahirin, orang-orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Maka jangan sampai kita meninggal dunia membawa dosa yang kita banggakan. Dan kalau kita lihat wanita ini ya yang lagi viral saat ini makan babi di sosial media, ini benar-benar dia membanggakan perbuatannya dan dia mencari kambing hitam segala macam hal untuk membenarkan perbuatannya. Coba kita lihat nih ya, mulai dari ustadz tadi ya dikambing hitamkan, oknum-oknum ustadz yang melakukan keburukan. Sekarang nih masalah pajak juga, pegawai pajak juga dikambing hitamkan nih. Kita simak videonya. Korupsi lagi, baru anaknya mukulin orang lagi, duit negara itu lebih menjijikan daripada makan babi tahu. Karena itu merugikan, kalian capek-capek bayar pajak motor kalian padahal gaji kalian UMR. Gaji 5 juta harus bayar pajaknya berapa? Udah gitu mobil tapi dipakai korupsi, dipakai main perempuan. Kalau Lina mau kerja makan babi kan itu merugikan diri aku, cacing pitanya ada di dalam tubuh aku, cacingnya menggigiti tubuhku, aku yang kena penyakit ibaratnya loh, aku yang kena dosa. Kalau orang pegawai pajak tuh baru kalian marah-marah, itu ngambil duit kalian, aku nggak ngambil duit kalian loh. Jadi kalian biasa aja gitu menghujat akunya, nggak usah terlalu berlebihan. Dosaku tuh nggak separah si pajak itu loh. Astagfirullahaladzim. Bukannya malah minta maaf gitu ya, bukannya malah menyesali perbuatannya, malah dia mencari cara untuk membenarkan perbuatannya itu. Kalau dia makan babi sendirian, hanya dia yang tahu bahwa dirinya makan babi, maka itu menjadi urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Tetapi kalau dia buat konten makan babi lalu mengucapkan bismillah sebelum makan babi, videonya ditonton banyak orang, maka ini menjadi urusan semuanya umat Islam. Kita sebagai muslim juga ikut dosa membiarkan hal-hal semacam itu berkembang di sosial media, apalagi ditonton sama anak-anak kita, adik-adik kita, dianggap itu sebuah pembenaran, dianggap itu tren baru. Nauzubillah, jangan sampai dianggap sebagai tren baru sehingga banyak yang mengikuti. Bukankah dia seorang influencer? Bisa jadi nanti ada followersnya yang ikut-ikutan mencontoh apa yang dia lakukan. Teman-teman, kita itu manusia tidak akan pernah luput dari perbuatan dosa. Tapi ingat baik-baik bahwa Allah itu Maha Pemaaf, Maha memberi ampunan kepada semua umat manusia. Dosa itu bermasalah teman-teman, tapi jauh lebih bermasalah lagi ketika orang berbuat dosa lalu tidak mau bertobat dan membanggakan dosanya. Maka dari itu Rasulullah mengingatkan semua umatku akan diampuni, akan dimaafkan atas dosa-dosanya, kecuali dia yang membangga-banggakan dosanya, membanggakan perbuatan-perbuatan jahat yang dia lakukan. Bukan karena Allah tidak mau memaafkannya, tapi karena memang dia sendiri yang tidak mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga penegak hukum di Indonesia mengambil langkah tegas memberi hukuman kepada tiktokers yang tadi kita reaksi videonya memakan babi dengan mengucapkan bismillah. Insya Allah nantinya dengan ketegasan penegak hukum menjadi jalan terbuka pintu hidayah buat si mbak-mbak itu tadi ya, tiktokers itu tadi, mau meminta maaf dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf ke seluruh umat Islam. Tapi memang seperti itu biasanya penista agama ya, kalau sudah terjerat hukum negara baru meminta maaf ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya, kita saksikan permohonan maafnya dan penyesalannya. Pasti, saya yakin pasti nanti dia memohon maaf. Ya mungkin nangis-nangis juga ya minta maafnya, kan biasanya begitu tuh. Ya kita ketemu di video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.